Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai video penjelasan untuk TP modul 7 oleh Mirza Dirafiansyah. Mari kita mulai. Yang pertama, teori nomor 1, jelaskan sintaks dan kegunaan dari seluruh jenis programming modular yang sudah dicakup materi modul sebelumnya. Yang pertama ada entity. Entity ini adalah blok yang mendefinisikan modul, nama modul, dan input-output dari modul tersebut. Entity digunakan untuk menentukan data apa saja yang digunakan pada modul. Maksudnya definisi nama modul itu ini ya, ngget. Misalnya kita buat file baru di Quartus dan higher end-nya itu ngget, kita namakan ngget. Maka entity-nya di sini juga namanya harus sama ngget. Kalau enggak, dia enggak akan tahu entity mana yang dipakai. Kedua, ada arsitektur. Arsitektur ini berisi logika dari entity yang sudah didefinisikan. Arsitektur juga menjelaskan bagaimana modul akan bekerja. Di sini ada arsitektur buat ngget yang sudah kita buat tadi di sini. Arsitekturnya di bawah ya seperti ini. Y sama dengan A and B, karena di sini ada port input A dan input B. Berarti outputnya Y, berarti outputnya Y, dan yang di N adalah A dan B. Jadi doang udah bentuk arsitektur itu. Komponen adalah modul yang dapat digunakan dalam modul lain atau submodul. Komponen berguna dalam membangun desain struktural. Bedanya dengan entity ada pada simulasinya, karena simulasi akan menggunakan modul entity sebagai dasarnya. Maksudnya apa? Bayangkan kita punya node n. Kalau kita punya node n sebagai entity-nya dan komponen sebagai n-nya, komponen ini anggap saja seperti function yang mendefinisikan sebuah modul. Nah, NAND itu nanti akan pakai function ngget-nya ini, terus nanti di node. Nah, NAND gate-nya itu doang yang akan disimulasiin. Ngget-nya ini nggak disimulasiin, ngget-nya ini sebagai logika aja doang. Nah, sekarang yang baru ada procedure dan function. Procedure adalah blok yang melakukan tugas tertentu yang tidak mengembalikan nilai. Prosedur dapat digunakan berulang kali, mengurangi pengulangan kode. Maksudnya mengurangi pengulangan kode itu misalkan kita pengen AND sinyal A dan B 5 kali. Berarti kita tinggal tulis AND procedure ini, A sama dengan B, A and B sama dengan Y. Nah, nanti kita bisa panggil AND procedure ini 5 kali. Jadi kita bisa nge-AND sinyal A dan B 5 kali. Tanpa nggak harus ngulang A dan B ini 5 kali jadinya. Nah, function itu sama seperti procedure. Function melakukan tugas tertentu tapi bedanya mengembalikan nilai. Function biasanya digunakan untuk operasi yang memiliki hasil seperti operasi aritmatika. Function juga sama kayak procedure, bisa dipakai berulang-ulang kali. Tapi bedanya function ada return. Referensinya ini silahkan di Google saja. Nomor 2, jelaskan lokasi penulisan procedure, function, dan impure function. Jelaskan juga apa yang terjadi jika tidak pada lokasi tersebut. Procedure pertama kali definisikan dalam arsitektur di bawah arsitektur atau pada package. Package itu kayak package DC, dia ngambil dari file lain. Kalau ada di dalam arsitektur hanya bisa digunakan dalam modul tersebut, jadi nggak bisa dipakai di luar modul lain. Misalnya kalau di N saya bikin N procedure, N ini nggak bisa dipakai di procedure untuk NAND yang tadi, karena NAND nggak ada. NAND adanya ini doang. Ya,
kalau didefinisikan lewat package, maka bisa digunakan oleh semua modul di mana saja, kapan saja, dengan use statement. Use statement itu mana ya? Nggak ada contohnya, ada di bawah nih, use. Jadi salah satunya ini package nih, isinya berbagai macam prosedur. Kalau tidak didefinisikan dalam arsitektur atau package, compiler mengeluarkan error karena nggak ada prosedurnya, dia nggak tahu apa yang dikerjain. Prosedur lokal juga tidak bisa dipanggil di luar modul yang didefinisikan tadi, yang nggak bisa dipakai di luar modul AN. Function itu sama seperti prosedur, bisa melewati arsitektur atau package. Dan bedanya function juga bisa di dalam proses atau blok. Bedanya ya cuma satu, function mengeluarkan hasil. Sama, function yang tidak didefinisikan dalam package atau arsitektur akan error karena tidak dikenali compiler. Ini maksudnya proses juga ya. Function juga mengikuti aturan sintesis alias tidak menggunakan variabel global. Impure function didefinisikan sama seperti function, yaitu arsitektur, package, atau blok. Tetapi bedanya impure function itu punya side effect karena mengubah variabel lokal, variabel global, dan membaca sinyal dari luar. Impure function digunakan untuk operasi yang bergantung pada variabel status atau sinyal eksternal, seperti logika kontrol dengan variabel global. Jika impure function ada di tempat yang tidak mendukung side effect, salah satunya function murni, maka compiler akan error. Impure function juga tidak selalu dapat disintesis karena side effect tadi, yang mengubah variabel global atau dari sinyal luar. Ini referensinya. Bandingkan jawaban nomor 1 dan 2 Anda dengan yang ada di dasar teori di GLab. Sebenarnya sih ini nggak tahu ya gimana jawabnya. Setelah dibandingkan, jawaban nomor 1 dan 2 mirip. Bedanya cuma dari contoh kode doang sama bentuk kesimpulannya. Maksudnya bentuk kesimpulannya apa? Nggak gini. Dia nggak sekomplit ini. Dasarnya sama kok. Menurut Anda, jenis programming modular apa yang paling baik? Menurut saya pribadi, procedure dan function. Karena dua-duanya modular programming, bisa mengurangi pengulangan kode, tapi masih bisa disintesis, nggak kayak impure function. Jadi masih bisa digunakan buat simulasi ataupun sintesis. Ini referensinya. Apa saja jenis modular programming yang Anda jawab nomor 1 dapat disintesis? Mengapa jika tidak bisa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, semuanya bisa disintesis kecuali satu bagian dari function, yaitu impure function. Impure function tidak bisa disintesis karena menghasilkan side effect yang tidak bisa diprediksi. Jika tidak bisa diprediksi, maka impure function melanggar logika hardware, yaitu paralel dan deterministik. Deterministiknya ini, paralelnya kadang-kadang masih bisa, deterministiknya ini suka rusak. Ini referensinya, silahkan dibuka. Nah, latihan. Buatlah rangkaian dengan kriteria berikut. Nah, ini sudah ditulis. Ini hasil kodenya. Ini kita lihat simulasinya. Kalau sukses, ini 2. Sukses berarti dia dikali 4. Berarti outputnya 8. Kalau gagal berarti dia hanya dikali 2. Berarti outputnya 4. Jelaskan menurut Anda apa aplikasi dari rangkaian tersebut. Jujur saya nggak tahu. Mungkin untuk judi online. Untuk judi online dimana kalau ada waktu-waktu khusus dimana ada kesempatan lebih untuk menang jackpot. Nggak ngerti juga sih kenapa mau random chance ya. Jika menurut Anda terdapat kesalahan pada kriteria analisis, mengapa kesalahan tersebut terjadi? Ada kesalahan pada kriteria, yaitu ini. Return input kali import function.
impure function nggak bisa di call di dalam function, karena impure function ini tadi mana? Nah, karena function tidak mendukung side effect. Function murni yang mengkali dengan impure function tidak mendukung side effect. Jadi impure functionnya harus dipanggil di luar function. Di sini saya panggilnya di dalam prosedurnya. Saya panggil di dalam prosedurnya si mult ini. Mult. Nah, mult saya panggil di luar procedure, di dalam procedure. Jadi taruh di variabel dulu, baru masuk ke bagian prosedurnya. Jadi kalau ada hasilnya beda, tetap aja masih bisa dipakai. Gitu aja doang. Nah, mari kita masuk ke bagian simulasi. Ini dia simulasinya. Kodenya sama. Kodenya sama. Nah, ini juga, ini kenapa shared variabelnya seed 1 dan seed 2, kenapa nggak 0 dan 1? Karena uniform harus menggunakan shared variable. Nggak tahu kenapa, pokoknya tiap kali error kalau diganti shared variable nggak error. Nah, shared variable ini karena dia positif nggak ada nilai 0. Karena dia nilai positif nggak ada nilai 0. Jadi saya ubah aja 1, 2. Dan bedanya bukannya 0,6, ini 1,6. Jadi sama aja sih hasilnya. Oke, kita masuk ke simulasi. Nah, simulasi ini hanya random change-nya ini hanya berfungsi sekali. Jadi mari kita lihat apakah kita berhasil gacha. Add wave. Di sini saya ubah menjadi 2. Inputnya 2, kita pencet. Ya, dan gacha gagal. Gacha gagal. Di sini kita terlihat bahwa 2 dikali menjadi 4. Karena hanya dikali 2 sekali. Nah, untuk mencontohkan bagaimana jadinya kalau dia hasilnya dikali 4, kita ubah kodenya sedikit jadi 0,6. Ini bukan apa-apa, biar cepat aja. Pokoknya idenya dia akan selalu kali 2. Status sukses. Kita simulasikan lagi. Lalu kita add wave. Di sini kita taruh nilainya yaitu 2. Dan kalau kita mencet, karena dia sukses gacanya setelah PT ya, 2 dikali 2 menjadi 4, karena dia dapat 2 lagi, dikali 2 lagi jadi 8. Jadi hasil outputnya 8. Pada berfungsi, analisis sudah diberikan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.